Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun berada, selamat melakukan ibadah puasa. Semoga puasa yang kita lakukan ini sebagai sarana kita untuk melatih diri menjadi orang yang berhati-hati agar setiap apa yang kita makan itu, yang kita minum, yang kita peroleh, semoga hanya sesuatu yang bersih saja, yang baik saja, yang halal saja. Sebab innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Demikian dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu baik dan Dia Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Terkait dengan hal ini, ada seorang ulama, ada seorang wali Allah yang namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Suatu hari, seusai melakukan ibadah haji, ia berencana untuk melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis di Palestina. Lalu ia pergi berjalan ke pinggiran kota Mekah, di sana membeli kurma sebagai bekal perjalanan. Setelah kurma itu ditimbang lalu dibungkus, Ibrahim bin Adham itu melihat ada sebutir kurma yang berada sendirian begitu di pinggiran meja. Ia menganggap bahwa itu adalah kurma yang ia beli, yang jatuh sebelum dibungkus, lalu ia ambil begitu saja dan dimakan oleh Ibrahim bin Adham. Lalu ia melakukan perjalanan jauh ke Palestina. Sesampai di sana, sekian bulan perjalanan begitu, lalu ia seperti biasanya sudah beberapa kali ke Baitul Maqdis, ia fokus melakukan ibadah dan berzikir di Baitul Maqdis di Palestina. Di suatu hari di saat dia berzikir begitu lama, antara sadar dan tidak, ia mendengar di saat berzikir itu dialog dua orang, lebih tepatnya menurut Ibrahim bin Adham, dua malaikat yang sedang melakukan dialog. Malaikat yang pertama berkata, itu ada Ibrahim bin Adham, orang yang selama ini doanya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang satunya berkata, oh tidak, itu dulu. Sekarang doanya sudah tidak dikabul oleh Allah, doanya sudah tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Katanya begitu. Kenapa bisa begitu? Semenjak 3 atau 4 bulan yang lalu, ia makan sebutir kurma yang itu bukan haknya, bukan miliknya, ia makan. Sehingga doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam zikir itu, Ibrahim bin Adham kaget mendengar dialog dua malaikat itu. Lalu ia menyelesaikan pikirnya dan betapa menyesal. Ternyata kurma 4 bulan yang ia makan itu bukan kurmanya. Lalu ia bersegera kembali ke Mekah, menuju pinggiran kota Mekah, mencari pedagang buah kurma yang waktu itu ia beli, pedagangnya sudah sepuh. Sampai di sana ternyata orang yang berjualan kurma yang sudah tua itu sudah tidak ada. Dan ternyata di situ ada seorang anak muda yang sedang berjualan kurma. Lalu Ibrahim bin Adham berkata kepada anak muda itu, wahai anak muda, dahulu aku pernah beli kurma di sini nih, yang jual orang tua. Kok sekarang nggak ada? Oh, itu ayahku. Sebulan yang lalu ia sudah meninggal dunia, sudah wafat. Apa? Oh, Masya Allah, kaget Ibrahim bin Adham. Lalu ia bercerita bahwa dahulu ia pernah membeli kurma, lalu mengambil kurma yang jatuh di situ, dikira kurmanya, ternyata bukan, kata dia. Ya
aku ingin minta halal dari kurma itu. Yang belum ia beli, yang bukan ia beli, ia makan. Oh, kalau masalah itu gampang, Syekh. Aku rela. Aku telah relakan itu dan halal itu bagimu. Oh ya, terima kasih anak muda. Ibrahim bin Adham senang sekali. Lalu anak muda itu bercerita, tapi anaknya bapakku bukan hanya aku. Ada 11 saudaraku yang lain. Yang aku tidak bisa mewakili mereka untuk merelakan apa yang kau makan itu. Lalu Ibrahim bin Adham meminta nama-nama dari 11 saudaranya itu. Alamatnya di mana? Dicari oleh Ibrahim bin Adham. Dan ternyata ketemu semua. Dan mereka semua ternyata mengikhlaskan, merelakan sebutir kurma yang sudah terlanjur dimakan oleh Ibrahim bin Adham sekian bulan yang lalu. Setelah itu tidak lama kemudian Ibrahim bin Adham melakukan perjalanan lagi ke Baitul Maqdis. Sekian bulan sampai di sana, ia berzikir lagi, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia mendengar lagi dialog yang sama. Itu Ibrahim bin Adham yang doanya dahulu ditolak oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Sekarang sudah dikabulkan oleh Allah lagi. Kenapa? Karena ia sudah minta halal kepada keluarga dari kurma yang ia makan dahulu. Mendengar itu, Ibrahim bin Adham berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat dimanapun berada, betapa penting bagi kita untuk hati-hati terhadap setiap apa yang kita makan, karena itu berkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ibrahim bin Adham ini menginspirasi kita untuk agar apapun yang kita makan, yang kita minum, kita bawa pulang ke rumah, hendaknya yang halal-halal saja. Sebab innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Semoga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terhijab oleh sesuatu yang tidak baik, yang tidak halal. Semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.